Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Mau Anda kriminalkan? Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesai dulu. Hukum hari ini selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak, kami akan sedang balik bersama kami. Fitra Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Soleh Hudin. Ini ada lagi nih Bapak Rismon CS karena dirinya benci dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa lagi Anda? Apa Anda tidak puas? Sudah mencaci maki, sudah menjatuhkan martabat Insinyur Joko Widodo. Apa nggak malu Anda dengan rakyat Indonesia? Anda sikapnya seperti itu. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Mau Anda kriminalkan? Saja, Bang. Oke, Bang. Selanjutnya nggak mau saya komentari. Saya ilmiah dikit. Oke, nanti. Bang Rismon silakan. Tadi mau sampaikan sesuatu. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCCRP. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Mau Anda kriminalkan? Pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia presiden OCCRP dan tidak melawan menuntut OCCRP pencemaran nama baik ke Belanda sana. Kenceng kali nampaknya, biasa aja, Bang. Oke, Bang. Selanjutnya nggak mau saya komentari. Saya ilmiah dikit. Oke, nanti setelah ilmiah. Bang Rismon CS. Anda udah benci, udah jangan bilang saja kalau Anda benci Insinyur Joko Widodo. Nggak usah menyangkut isu-isu ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo gitu loh. Kalau benci saja dengan orasi Anda gitu loh. Katanya tidak presiden yang korup. Korup dari mana? Lihat perkembangan di negara Republik Indonesia ini sudah sangat maju sekali oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, guys. Rismon ini sudah benci, muak sama Bapak Insinyur Joko Widodo kata. Harusnya Anda itu berpikir, Anda itu masih pada saat penjabatan Bapak Insinyur Joko Widodo. Anda makan di negara Indonesia ini, Anda tidur di negara Republik Indonesia ini, dan dilahirkan di negara Republik Indonesia ini. Harusnya Anda bersyukur. Karena apa? Karena Anda masih enak-enakan di negara Republik Indonesia. Kok Anda benci? Sekarang Anda sama tim Anda, kelompok Anda itu sedang dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait masalah ijazah palsu untuk dijadikan saksi, ya kan? 7 orang. Kenapa Anda mangkring lagi? Katanya mau ada 17 Agustusan, mau lomba makan kerupuk MP. Ada benci. Apa itu masuk kriminalisasi? Bukan kriminalisasi. Oke, kalau Anda benci dengan Insinyur Joko Widodo, terus pemakzulan Gibran, terus juga ada skripsi Insinyur Joko Widodo, nggak usah bertele-tele, ngomong aja Anda benci dengan Bapak Presiden ke-7 RI kita, yaitu Insinyur Joko Widodo, gitu loh. Mau menjatuhkan, ngomong saja padanya. Karena pada saat kepemimpinan Insinyur Joko Widodo itu kelompok Anda dibubarkan, dimasukin penjara, segala malah oleh Bapak Prabowo dibebaskan lagi. Ada apa di balik ini, guys? Ada apa? Jadi
Sudah sangat jelas sekali, sudah benar-benar Anda itu benci dengan ini Joko Widodo. Bilang-bilang dari dulu saja, nggak usah bertele-tele dengan kasus-kasus ijazah palsu isi Joko Widodo. Kirismon, Roy Panci, malu-maluin negara Republik Indonesia ini saja Anda. Dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi, ya maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya sudah, itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong, dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya. Sukimur, Anda itu sudah pernah divonis 4 tahun penjara. Apa Anda tidak kapok mau ikut dengan kubu-kubu seperti itu lagi? Dulu Anda masuk kubu seperti itu lagi, dikeluarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan harusnya Anda bersyukur dikeluarkan lewat abolisi dan amnesti. Sekarang Anda mulai lagi mencaci maki Insinyur Joko Widodo lagi. Mau mencium kalau benar-benar asli ijazah Insinyur Joko Widodo itu asli, Anda mau mencium kaki Insinyur Joko Widodo. Aduh, pakainya mah peci guys, tapi kelakuannya seperti apa itu Sukimur, nggak enak dipandang. Harusnya introspeksi diri dengan kejadian kemarin. Anda dimasukkan ke dalam sel penjara, harus Anda kapok, malu dengan kepribadian Anda. Dipanggilnya kepengennya Gus Nur. Gus dari mana Anda? Orang provokatif seperti itu disuruh panggil Gus. Malu-maluin saja. Anda mau memecah belah negara ini, malah udah keluar dari penjara malah semakin beringas lagi di Sukimur. Andanya itu harus berterima kasih ke Bapak Insinyur Joko Widodo tuh ya, karena Anda itu apa ya, Anda itu masih mending hidup di negara Republik Indonesia. Dan kemarin Bapak Prabowo Subianto dengan Bapak Insinyur Joko Widodo berkoalisi, ya. Dan alhamdulillah menyetuskan bahwa adanya keluaran statement dari Bapak Prabowo untuk dikeluarkan semuanya. Ya kan? Anda terima kasih, harusnya Sukino kepala menghujat kembali. Pikir dengan positif, jangan negatif terus kepada manusia, Sukinur. Dulu menghina-hina pemerintah dihukum, sekarang menghina lagi Presiden ke-7. Mau apa lagi Anda maunya gitu loh. Ntar kalau dipanggil oleh Polda Metro Jaya, Anda malah mangkring lagi, kabur kayak Egy Sujana. Udahlah, minta maaf lah semuanya, Sukinur. Nggak usah harus membuktikan ijazah asli Bapak Insinyur Joko Widodo. Ijazah Anda punya atau tidak, nggak usah dipermasalahkan gitu loh. Ini sudah real bahwa ijazah Joko Widodo itu asli, yes. Membela agama Allah absolut selamat.
Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gusnur. Izin. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Bicara bahasa hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya kajiannya. Saya berbicara konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak kami akan serang balik sama kami ya. Tifla Ramadhani. Oke. Tifla Ramadhani mengajak kepada Suginur, kasihan loh Suginur. Emang enak, sudah pernah jadi tahanan 2 kali tahanan, Anda sekarang bilangnya pakai bahasa-bahasa demnya, nggak usah bawa agama. Katanya 90% pemerintah Indonesia ini adalah otaknya otak koruptor semua dan otak kotor semua. Anda manusia siapa yang paling sempurna sih? Apa Anda saja yang paling sempurna, Suginur? Mampus lo Suginur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau masuk kembali ngandang lagi ke mana? Ke sel penjara. Nggak usah malu-maluin bawa agama Anda pakai peci, malu-maluin. Bahasanya seperti itu. Anda nggak usah kalau Anda mau mendirikan negara, republik, negara di dalam negara, nggak usah seperti itu. Keluar dari negara ini ke Fufu-Fafa. Semua ini lama-kelamaan nggak usah seperti itu ya. Anda pun sama, 1.000, 2.500 perak pun Anda juga pernah mengalami memakan hasil uang seperti itu. Nggak usah mencaci-caci orang, membawa nama-nama Tuhan yang Maha Kuasa. Malu itu loh, sudah dipenjara, masuk lagi. Capek Polda Metro Jaya ngurusi Suginur, hukum mati. Nggak usah banyak kincong gitu loh, nggak usah banyak beradu argumen. Anda diancam seperti itu oleh Bapak Tifla Ramadhani, Anda kan takut kan? Dan dibela oleh kelompok Anda tuh. Malu-maluin negara ini saja. Ini ada pernyataan dari saudara Gembul. Nah, karena itu maka sampai sejauh ini saya ingin menegaskan bahwa saya masih berharap bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Saya berharap demikian ya. Karena dampaknya kalau seandainya itu palsu, wah berarti udah kacau Indonesia tuh. Kalangan akademisnya tidak bisa dipercaya, kalangan wartawannya tidak bisa dipercaya, kemudian orang-orang yang jadi kepala sekolah, orang-orang yang jadi dosen, yang jadi dekan, yang jadi rektor itu juga tidak akan lagi bisa dipercaya dan sebagainya. Itu impactnya akan menjadi terlalu besar kalau ijazah Pak Jokowi itu terbukti palsu. Makanya saya sih sampai sekarang berharap bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan sampai sejauh ini hati nurani saya juga masih mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli, begitu. Dikatakan bahwasanya ijazah Bapak Jokowi itu asli oleh Bapak Guru Gembul ya kan. Mau apa lagi coba? Ada Suginur baru keluar dari penjara, omong-omong lagi, berani-beraninya yang menghujat Bapak Insinyur Joko Widodo. Anda sudah masuk dalam penjara. Sekarang Rismon ngomong langsung ya, nyata real karena dirinya benci dengan Insinyur Joko Widodo. Malukah Anda? Yang Anda benci itu siapa? Itu presiden. Kalau yang dibenci itu cacing, yang nggak bisa ngomong baru nggak akan dipenjara. Benci sama orang. Kalau Anda dibenci sama orang, mau atau tidak? Kan tidak mau. Sekarang rakyat Indonesia sudah muak sama kamu. Roy Panji, udahlah Roy Panji, kembalikanlah
uang negara, kembalikanlah semuanya gitu loh. Ayo kembali lagi kita merangkul supaya menjadi Indonesia yang damai. Nggak usah seperti itu. Kita bareng-bareng bagaimana tata cara membangun negara Republik ini. Banyak sekali kalangan-kalangan di negara Republik Indonesia ini rakyatnya masih mencari botol minuman, rongso, makan sulit. Itu yang harus diperhatikan, bukan berdebat argumen tentang ijazah palsu terus. Sudahlah, karena apa? Ijazah Joko Widodo itu pasti asli, nggak mungkin sudah pernah menjabat, masa bohong. Mikir Sugino, Roy Panci. Tuh lihat, yang ada bersama-sama dengan pemerintah bagaimana caranya untuk supaya Indonesia ini garis kemiskinan itu semakin naik lagi, bukan turun lagi, supaya garis kemiskinan ini terangkat oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Jangan malu-malu lah, malu-malu udah semuanya. Dari kelompok Roy Panci segeralah minta maaf kepada Insinyur Joko Widodo, bagaimana tata cara membangun Republik ini yang lebih bagus lagi dan bermartabat, ya kan. Sekarang ada statement bahwasanya Bapak Prabowo Subianto malah koruptor dikeluarkan lah. Yalah, mau gimana lagi ini, nasib negara Republik Indonesia guys akan semakin tidak beres lagi di negara Republik Indonesia ini. Tenang, ini adalah ujian bagi rakyat Indonesia.